di Bolang Junior. Ini enggak tahu dari daerah mana. Om, untuk puyuh usia 20 hari tahap penggemukan pakan purnya pakai merek apa kira-kira? Di umur 20 hari untuk proses penggemukan pakan merek apa kira-kira? Kira-kira ya ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat beraktivitas ya. Ini coba kita masih mengontrol suasana puyuh kami yang umur 4 hari ya. Kemarin saya pindah tuh hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini hari Rabu. 4 hari guys. 4 hari ini sudah agak lumayan ya. Asalkan dia sudah mau makan, tidak terjadi masalah. Mudah-mudahan ya cepat proses penggemukannya di situ. Ini sedikit ada pertanyaan dari Bolang Junior. Ini enggak tahu dari daerah mana. Om, untuk puyuh usia 20 hari tahap penggemukan pakan purnya pakai merek apa kira-kira? Di umur 20 hari untuk proses penggemukan pakan merek apa kira-kira? Kira-kira ya ini. Lain daerah, lain merek, lain daerah, lain jangkauan pakan, lain daerah, lain harga. Kita berbicara di sini kira-kira pakai merek apa? Saya mau pakai merek A misalkan. Di daerah sana nanti tidak ada merek A. Kemudian mau pakai merek B misalkan. Di daerah sana nggak ada merek B, Pak. Saya cari-cari nggak ada. Nah, kesimpulannya gini. Kalau untuk saya pribadi, kira-kira. Kalau untuk penggemukan sih saya biasanya nggak sampai, belum sampai umur 20 hari. Saya baru netas seperti ini, biasanya langsung saya kasih pur pakan program untuk penggemukan. Coba kita dekatkan dulu guys kameranya, biar tidak ada dusta di antara kita. Ini kita buka dulu. Nah itu. Jadi di sini kita menggunakan pakan. Ya ini tetap pakan ayam. Kalau untuk masa-masa di pertumbuhan baru menetas seperti ini, kita tetap menggunakan pakan ayam. Proses untuk 20 hari, sebenarnya nggak usah sampai 20 hari sih. Kalau saya nggak perlu sampai 20 hari. Dari netes ini aja kita sudah mulai menggunakan pur yang sudah untuk penggemukan, proses untuk penggemukan, proses untuk pedagingnya. Itu menggunakan merek apa Pak kira-kira Pak? Kalau kita berbicara merek apa sih, itu yang membingungkan. Makanya kalau saya bilang ini, saya pakai merek ini loh, belum tentu di daerah Anda itu ada merek ini. Kalau saya selama ini memakai mereknya ya ini, menggunakan BPS. Saya ganti merek, ternyata merek ini yang menurut saya bagus. Ini menurut saya. Kalau menurut rekan-rekan semuanya kan pasti beda, karena ya itu tadi balik-balik lagi di setiap daerah itu beda-beda. Mungkin di daerahnya nggak terjangkau ini dari New Hope ini, iya kan? Mungkin di daerah lain terjangkau, tapi di daerah rekan-rekan ada yang nggak ada. Nah intinya gini, kita berbicara intinya saja ya. Intinya gini, kalau untuk proses penggemukan, ini yang dipertanyakan kan penggemukan tadi. Kalau untuk proses penggemukan sebenarnya lebih intinya kita cenderung ke proteinnya. Proteinnya itu berapa yang kita butuhkan. Kalau untuk puyuh ya, untuk masa-masa penggemukan kita pakai konsentrat itu pun nggak masalah. Konsentrat itu kalau nggak salah proteinnya itu sekitar 30-an ya. 30-an 5 atau berapa ya? 35 kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ini. Kalau ini P100 ini. Ini P100 kan proteinnya kan 20. Protein kasar 20,5.
5 di situ. Jadi kalau untuk penggemukan, kalau bisa proteinnya di atas 20 kawan. Proteinnya di atas 20 supaya proses penggemukan berjalan. Kalau dia itu kita progres sedang dalam penggemukan, misalkan dari umur 20 hari itu tadi, kita menggunakan pakan pur yang proteinnya di bawah 20%, lambat kawan. Lambat. Malah bisa terjadi di situ kurus. Ya. Malah bisa terjadi kurus. Karena apa? Kurangnya protein. Intinya sebenarnya kalau kita mau penggemukan, kita lihat dulu proteinnya kawan. Kita lihat proteinnya di situ. Intinya di situ, proteinnya itu berapa. Kalau proteinnya saya bilang tadi di bawah 20%, bukannya gemuk kawan. Malah tambah puyuh, tambah kurus. Karena kurang tercukupinya protein gitu lah. Kalau proteinnya tercukupi, misalkan di atas 20%, 30 itu rata-rata kalau untuk pakan apa namanya? Konsentrat itu, konsentrat untuk bebek, untuk ayam, itu memang rata-rata di atas 20. Bahkan ada yang di atas 30. Jadi kalau untuk programnya penggemukan, ya itu ya tetap protein itu tadi yang kita cari. Kalau proteinnya nggak sesuai, maka dia bukannya lambat, malah nggak mau gemuk dia. Badan yang tadinya kurus, dia bisa gemuk. Nah, kalau untuk BPS Pak, proteinnya berapa? Kalau untuk yang merek BPS kan, berapa protein? Biasanya kalau protein untuk BPS ini memang bagus kawan. Kami seringkali mencoba menggunakan protein untuk BPS itu tinggi memang dia. Jadi tidak sia-sia dalam menggunakan merek BPS. Karena kalau saya bandingkan dengan merek lain, itu memang lebih apa ya? Lebih cenderung yang merek BPS inilah yang bisa mempercepat pertumbuhan itu. Kalau pakai merek lain biasanya saya malah 50-an hari baru mulai bertelur. Tapi kalau saya menggunakan merek yang BPS ini, dia di 38, 39 itu mulai belajar bertelur. Selisih waktunya kan di situ. Memang harga ya selisih juga dibandingkan dengan yang lain-lain. Selisihnya berapa? Banyak selisihnya. Ini sekarung BPS ini kemarin saya beli ya. Ini untuk harga di Jambi ya, karena kan lain daerah lain harga. Kalau untuk BPS ini kemarin saya beli itu 525 kawan. Pingsan gitu kalau dengar harganya. Cuman ya memang dia kualitasnya memang bagus. Butirannya pun dia agak lembut ya. Dia agak lembut. Ini. Dia butirannya itu kecil-kecil, nggak kayak yang lainnya. Baunya pun wangi. Ya, jadi rekan-rekan yang menanyakan masalah penggemukan kalau di umur 20 hari itu kira-kira pakai pakan apa? Sebenarnya kalau kita berbicara merek apa, belum tentu merek itu bisa menjangkau di wilayah tersebut. Yang jelas intinya, kalau mau penggemukan, perlu protein di atas 20, 30% kayak konsentrat. Lihat aja di labelnya. Ya, orang belinya, Pak mereknya ini Pak B11K, ini berapa? Paling 20 atau berapa? Ya bisa-bisa kita menggunakan merek yang lain yang proteinnya 20, itu bisa. Tapi kalau untuk penggemukan, hasilnya agak lambat kawan. Ya, hasilnya agak lambat.
dibandingkan dengan protein yang tinggi. Itu agak lambat. Tetapi ya memang iya, Pak, harganya kan beda. Nah, iya memang. Harganya beda. Cuman kan kita menang di waktu. Kita menang di waktu, kita menang di uh, waktu lebih singkat lah intinya kalau kita menggunakan merek-merek yang proteinnya yang tinggi. Tidak perlu menunggu 50 atau 60 hari belajar bertelur. Kalau merek yang bagus biasanya di 39, 38, 40 itu sudah mulai bertelur. Sudah mulai belajar bertelur. Ya, baik, terima kasih rekanku, kawanku semuanya, para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Itulah tadi kira-kira merek apa yang bagus. Ya, sudah kita jelaskan. Hanya berbagi pengalaman kawan, bukan berarti saya yang paling pinter, yang paling ngerti untuk semuanya. Kurang lebih mohon maaf, salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.